Agradaya ini adalah pusat belajar ya. Kalau saya simpulkan ya, pusat belajar untuk semuanya. Pusat belajar untuk ibu-ibu yang tadi bagaimana mengajari para mengajak para petani untuk bertanam organik, kemudian bagaimana mengolah pasca panennya, kemudian bagaimana semua itu pasti tujuannya adalah meningkatkan kehidupan petani. Mas Guntur, silakan Mas Guntur. Mas Guntur yang harus banyak mengulas ini. Silakan Mas. Suaranya hilang. Baik, terima kasih. Juga Mbak Asri, salam buat Masnya Mahardika ya. Ini dan ini narasumber dan moderatornya para ibu muda yang keren ini. Jadi hari ini saya menyampaikan selamat Hari Ibu ini 22 Desember. Ini adalah ibu-ibu yang bisa menginspirasi para ibu lainnya dan juga para pria dan bapak-bapak lainnya ini. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf tadi bergabung di tengah karena saya masih online meeting, tapi saya tadi menangkap beberapa yang disampaikan oleh Mbak Asri dari Jogja, apresiasi yang sangat luar biasa, dan ini membuka wawasan dan pikiran kita bagaimana sebenarnya potensi lokal, potensi pertanian nasional Indonesia yang bisa dilakukan oleh para petani, berkolaborasi dengan para aktivis di off farming akan menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah yang sangat baik. Ini sangat luar biasa. Saya melihat inovasi-inovasi dan ekosistem yang dibangun ini merupakan satu model bisnis ya yang bisa sustain berkelanjutan. Karena Mbak Asri tidak hanya sekedar membina atau dengan istilah tadi pemberdayaan, tapi lebih dari itu adalah mengedukasi menjadi para petani Indonesia, petani-petani yang ada di Jogja dan Trenggalek tadi, Jawa Tengah dan Trenggalek tadi, menjadi para petani yang mampu menghasilkan komoditas berkualitas, gitu kan, dan hasil panennya sesuai dengan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ini nih yang sangat menarik, dan ini adalah permasalahan di pertanian Indonesia saat ini. Jadi betul sekali, sekarang kita selalu sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya tidak signifikan dalam pengembangan pertanian nasional, seperti bicara subsidi dan lain-lain. Sebenarnya lebih dari itu adalah yang lebih penting adalah ekosistem dalam rantai pasok atau rantai nilai ya, yang lebih tepat rantai nilai value chain dari hulu gitu ya. Kalau di pertanian ada mulai faktor input sampai kepada akhir di end usernya adalah konsumen. Jadi nah saat ini rantai pasok itu tidak terbentuk dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi, gitu kan. Jadi terpisah-pisah aja, petani hanya kerjanya memproduksi aja sambil mereka sendiri nggak tahu hasil produksinya dibeli oleh siapa dan harganya berapa. Ini nih yang ini hampir semua komoditas, apalagi di komoditas pangan ya, yang saat ini agak susah untuk mendorong atau istilahnya mengintegrasikan secara dalam waktu yang lebih singkat, karena itu butuh waktu dan bikin strategi yang lebih besar, karena di situ pelaku dan para tanda kutip pemainnya juga sudah sangat banyak dan tersistem. Bahkan petaninya itu sendiri di pangan ini sudah terjebak dalam mereka tuh ya kena trap lah gitu kan, kena jebakan baik itu dari permodalan maupun dari pasar, sehingga dia tidak bisa memiliki kebebasan untuk menjual hasil pertaniannya keluar karena mereka sudah terikat dengan sumber-sumber pembiayaan dan ikatan lain yang membuat mereka susah bergerak. Ini nih yang terjadi di lapangan saat ini. Bukan hanya kebutuhan untuk memenuhi produksi ya, bahan produksi, tetapi juga untuk kehidupan sehari-harinya para petani sebagai besar di Indonesia ini tergantung kepada pihak-pihak yang selama ini
sangat aktif dalam kegiatan pertanian, tapi kurang atau tidak dikelola dalam satu ekosistem yang bisa memberikan simbiose mutualisme. Ini mungkin yang perlu kita PR. Saya mungkin tidak terlalu spesifik membahas tentang rempah, tetapi saya akan bicara lebih umum. Itu kan karena ahlinya di sini udah ada di Mbak Astri Saraswati dan suaminya ini kan ini. Nah, tapi kalau kita bicara Indonesia dengan anugerah dari Allah, dari yang luar biasa, memiliki iklim tropis, memiliki sinar matahari dan malam separuh-separuh yang seimbang gitu kan. Itu kan memiliki garis lintang juga yang memposisikan Indonesia ini ada di satu dunia yang sangat strategis. Indonesia merupakan surga untuk tanaman. Jadi dari beberapa literatur kan kita ini memiliki 30.000 spesies tanaman dari Sabang sampai Merauke yang tumbuh di Indonesia. Dari 30.000 jenis tanaman ini, sekitar 3.000-nya itu adalah tanaman-tanaman yang selama ini menjadi unsur-unsur untuk jamu tradisional Indonesia. Itu ada 3.000-an. Itu. Dan dari sekitar 3.000 katanya 300-an ini, nanti Mbak Astrid lebih paham, ini 300-an jenis tanaman sudah digunakan oleh industri herbal. Nah, industri herbal saat ini menjadi primadona. Karena apa? Pandemi COVID tadi sudah disinggung juga, pandemi COVID-19 ini bisa menjadi satu momentum untuk membangkitkan industri herbal Indonesia yang pada dasarnya akan memberikan efek besar kepada industri hulunya, yaitu para petani. Nah, tinggal bagaimana memang kita bisa menguasai market yang kita targetkan di dalam negeri dulu. Ekspor kita di rempah ini kan sebetulnya di beberapa pekan lalu kita sampaikan sejak 350 tahun menjajah Indonesia, misalnya VOC, itu kan yang diambil rempah-rempah. Rempah kita itu rempah yang sangat memiliki nilai tambah yang sangat tinggi. Dari rempah mereka bisa membangun Amsterdam misalnya kan gitu kan, membangun satu wilayah yang menjadi ibu kota negaranya mereka. Nah, begitu pula negara-negara lainnya. Nah, kenapa rempah ini selama ini tidak menjadi lagi unggulan Indonesia? Ekspor rempah kita kan belum begitu banyak, Pak Asri ya. Walaupun ini menjadi komoditas unggulan, misalnya seperti lada, pala, kapulaga kemarin gitu kan, kemudian cengkeh dan lain-lain. Dan yang unik adalah di tiap-tiap kepulauan, di tiap-tiap daerah atau provinsi Indonesia itu punya ciri khas rempah masing-masing. Misalnya cengkeh di Maluku mungkin lebih banyak gitu kan. Lada ada di Sumatera, di Lampung, kemudian ada kayu manis itu adanya di Jambi yang khasnya gitu ya. Itu kan, itu. Kemudian Jogja mungkin kayak temulawak tadi dan lain-lain. Ini kan kekhasan. Jadi betapa kayanya Indonesia ini sangat luar biasa. Nah, yang memang harus kita menjadi PR dan bersama-sama kita kembangkan ya bersama Intani dan Mbak Astri sudah maju jauh lebih di depan karena sudah membangun satu ekosistem di dua wilayah yang Mbak Astri kembangkan. Ini sebenarnya bisa diduplikasi di beberapa tempat lain dan juga bisa diduplikasi model bisnisnya untuk komoditas-komoditas lainnya. Itu kan itu. Mbak Astri saat ini sudah menjadi hub untuk para petani di dua wilayah. Gitu kan? Hub untuk menerima suplai bahan baku, bahkan bahan baku plus ya yang sudah menjadi bahan setengah jadi dengan ada proses pengeringan. Jadi sudah ada proses kalau dalam rantai pasok tadi tidak hanya di on farming, tetapi sudah masuk ke off farming, pasca panen. Di pasca panen minimal di proses pengeringan yang memenuhi standar. Ini udah satu langkah. Kalau baru nanti di industri farmasi atau herbal itu diproses akhir sampai ke produk jadi. Nah, ekosistem inilah yang sebenarnya harus kita tularkan ya ke para petani lain di berbagai daerah dan juga dalam model bisnis komoditas-komoditas lainnya. Nah, yang pasti sektor pertanian, saya beberapa kali juga menyampaikan, ketika kita bicara sektor pertanian, kita tidak hanya menghidupkan sektor pertanian itu sendiri. Kita tidak hanya mensejahterakan para petaninya, tetapi ada 4 sektor industri utama ya,
yang memang di situ bisa berdampak atau terkait dengan sektor pertanian. Pertama adalah industri pangan, karena produk pertanian hampir seluruhnya menjadi sebagian besar menjadi makanan ya, pangan. Ini industri pangan yang menjadi industri utama dalam sektor pertanian. Kedua adalah pharmaceutical industry yang tadi Mbak Astri sampaikan. Jadi industri pertanian menjadi bahan untuk farmasi dan herbal. Nah, ini saat ini industri farmasi dan herbal ini adalah industri yang menjadi pionir dalam 2 tahun terakhir. Sehingga kita harus menjadi motor penggerak terdepan gitu ya dalam industri farmasi dan herbal karena sumber-sumbernya sangat banyak. Saya jujur saja kalau kita mampir ke toko-toko gerai obat franchise yang besar-besar ya, yang brand-brandnya terkenal, itu di displaynya itu banyak produk herbal selain obat-obat yang non resep dokter ya. Tapi kalau kita lihat mungkin 70-80% produk herbalnya adalah impor. Dan produsen herbal terbanyak yang masuk ke Indonesia salah satunya Amerika Serikat. Gitu kan? Kalau kita cari makanan-makanan suplemen itu umumnya buatan USA gitu kan itu yang ini dan kita bangga mengkonsumsi itu kan itu padahal di kita banyak dan punyanya Agradaya jauh lebih banyak lagi dan lebih besar efeknya gitu kan karena sumbernya langsung dari sumber alam Indonesia yang memiliki nilai atau kandungan-kandungan mungkin yang lebih cocok untuk masyarakat Indonesia. Ini nih yang sangat luar biasa di industri herbal. Nah, sekarang tinggal bagaimana Mbak Astri dan kawan-kawan, termasuk Intani juga, dan para Intaners yang hadir di forum ini, kita bisa menularkan kepada diri kita sendiri dan masyarakat untuk mengkonsumsi herbal buatan dalam negeri yang terstandarisasi. Jujur saja, sekarang banyak juga herbal yang dijual di berbagai tempat, baik online maupun direct selling ya. Tetapi seringkali tidak terstandarisasi, sehingga kita ada kekhawatiran untuk mengkonsumsinya. Jadi sertifikasi, kemudian pendaftaran BPOM, sertifikat halal, atau izin-izin lainnya itu menjadi sangat penting. Ya kan? Ini untuk menjamin keamanan konsumen. Apalagi ini juga terkait dengan undang-undang konsumen, di mana di situ ada perlindungan konsumen ketika mengkonsumsi barang-barang, apalagi oral gitu ya, dimakan atau diminum, ini betul-betul harus terjaga keamanannya. Ini yang sangat besar ininya. Nah, ketiga, industri pertanian juga memberikan akan menghidupkan industri beauty, industri kecantikan. Industri kecantikan sekarang yang berbahan baku alam sangat besar sekali. Ya kan, kemarin di beberapa webinar kita, misalnya kita bicara tentang petani garam, ternyata garam di Cirebon sudah dibuat menjadi satu komoditas untuk kecantikan. Ini sangat menarik, selain kesehatan, ini yang lain. Dan yang lainnya adalah industri pariwisata. Ini juga berbasis pertanian yang sangat banyak. Dan ketika bicara industri pariwisata, ekosistem yang terlibat di dalamnya juga banyak. Karena itu bisa menjadi destinasi wisata, bisa juga menjadi destinasi belanja, gitu kan? Bisa juga menjadi destinasi untuk experience, misalnya kita perlu healing atau perlu terapi kesehatan, gitu kan? Datang ke satu kawasan pertanian di mana di situ juga bisa mengkonsumsi minuman atau makanan herbal yang bisa menyehatkan, sehingga ini bisa menjadi satu industri baru, gitu kan? Yang turunan dari industri kesehatan dan pariwisata. Makanya sekarang ada istilahnya healthy atau medicine tourism ya. Ya itu udah mulai berkembang sekarang. Ya kan, industrinya udah sangat-sangat banyak gitu kan. Industri pariwisata dipadukan dengan kesehatan. Ya kan, healthy industry tourism atau apa namanya, tapi ini adalah tren yang saat ini sedang berkembang gitu kan. Nah, ini banyak sekali. Jadi binaan-binaan Mbak Astri ini ketika kita bicara ekosistem tidak hanya bisa dikunjungi hanya tujuan riset atau hanya untuk melihat model, tetapi juga bisa menjadi satu zona kawasan kunjungan untuk refreshing dan juga untuk healing. Ini nih yang sangat sangat menarik.
Nah, memang PR kita masyarakat ini harus berperan aktif. Jadi Mbak Asri sebagai salah satu generasi milenial ini yang berperan aktif untuk membina masyarakat menjadi satu apa istilahnya satu bagian dari satu ekosistem dalam industri herbal ini sudah sangat luar biasa. Karena saya juga mengalami, Mbak Asri juga tadi sudah menyampaikan dan juga teman-teman lain ketika berhubungan dengan petani tidak mudah. Petani itu sudah punya culture yang memang pokoknya menurut dia ini yang terbaik gitu kan. Apalagi kita yang yang istilahnya apa generasi ke sini, generasi muda datang ke petani, dia akan bilang, saya udah 30 tahun berpetani, kamu baru sekarang mulai kan gitu kan. Itu. Tapi kalau kita tanya lagi, kenapa ibu 30 tahun tidak sejahtera-sejahtera? Nah, itu akan repot bisa berantem itu. Itu kan. Tapi itulah petani gitu kan. Itulah petani dan kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengubah seperti kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengcreate atau mencetak generasi gitu ya, generasi petani berikutnya dengan informasi dan wawasan baru seperti tadi Mbak Astri sampaikan. Jadi generasi-generasi pemuda petaninya. Itu kan itu. Nah, kemudian perlu juga di situ bisa jadi nanti para petaninya fokus di produksi, di industri of farming-nya kita bisa mencetak lapangan kerja baru lagi. Ini juga menarik. Biarlah petani bisa berproduksi kalau memang dia tidak mau untuk berkembang ke off farming, itu kan. Nanti di industri off farmingnya seperti tadi rumah pengering gitu ya. Rumah pengering ini kan sebenarnya bisa menjadi satu unit usaha pertanian tersendiri seperti yang dikelola BUMDes atau oleh kelompok masyarakat atau oleh usaha-usaha rakyat di daerah-daerah. Ini nih sangat menarik. Nah, yang lainnya adalah memang PR berikutnya adalah financing di sektor pertanian. Jadi saat ini sektor pertanian itu masih dianggap sebagai sektor yang beresiko tinggi di pembiayaan keuangan ya, baik itu perbankan maupun lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro. Ini masih menjadikan pertanian sebagai sektor yang memiliki risiko tinggi. Itu pertanian, peternakan dan perikanan. Sehingga perlu ekosistem itu adalah bisa mengurangi risiko tadi. Itu. Nah, banyak lulusan pertanian, insinyur pertanian yang terjun ke dunia perbankan, saya duga dulunya memang untuk menyiapkan bagaimana pembiayaan sektor pertanian untuk membangun kemandirian pangan. Tapi ketika masuk ke sektor perbankan, mungkin mindset-nya menjadi mindset bankers. Jadi karena dia tahu tentang pertanian, yang diungkapkan bukan opportunity bisnisnya, tetapi resiko-resikonya gitu kan. Itu sehingga resikonya dianggap jadi sangat tinggi. Ini moderatornya insinyur pertanian juga ini kan ini. jadi itu yang menarik gitu kan. Dan Indonesia sampai saat ini tidak punya bank khusus pertanian. Kita berharap dengan kebijakan pemerintah Pak Jokowi menjadikan BRI sebagai holding ultramikro misalnya, ini harusnya mengembalikan lagi BRI menjadi bank rakyat, bank rural ya, bank masyarakat bawah untuk usaha-usaha mikro dan kecil gitu kan, yang berbasis sebagian besar usaha kecil dan mikro kita ini adalah basisnya dasarnya dari pertanian. Dan masyarakat Indonesia juga sebagian besar adalah petani. Nah, ini mungkin yang perlu kita sama-sama dorong dan success story yang dilakukan Mbak Astri dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mbak Astri dan suami bersama Agradaya, inilah yang harus kita dorong dan kita kita bangun gitu ya, sehingga banyak pihak yang terkomunikasikan dan bisa menginspirasi banyak orang dan bisa juga mempengaruhi kebijakan pertanian ke depan, sehingga ini bisa menjadi satu solusi untuk membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian yang ada di Indonesia saat ini. Ingat, kita bicara pertanian tidak hanya bicara padi atau pangan, tetapi juga banyak komoditas lain yang memberikan nilai ekonomi dan juga bisa mensejahterakan para petani. Mungkin itu beberapa catatan dari saya, Mbak Ila. Ini sangat luar biasa dan sukses buat Mbak Astri dan Agradaya. Semoga ini bisa
juga menjadi inspirasi untuk kita dan juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih Mbak Ila, Mbak Asri. Ya, terima kasih Mas Guntur. Sama mapping dalam segala hal ya, kondisi tanah yang cocok di Papua ini komoditas apa saja. Yang tadi Pak Guntur bilang, pemetaan itu terjadi. Jadi saya mendengar sendiri bahwa, oh ternyata yang biasa tumbuh adalah ini, tanaman X. Ternyata di sini orang-orangnya sudah terbiasa mengkonsumsi